Ora mata karala basha karala barala barala barala. Kira mata shakara la bala barala barala. Ora bashi kiara la barala barala barala. Kora la mashanda da barala 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 barala. Kora bashi kiara la barala barala. Oh Jesus. Ora bashi kiara la. Pagi hari ini kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami. Kami mau percayakan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, percaya, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Dengan iman katakan, masih ada Tuhan. Oh, oh, masih ada jawaban. Oh, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang.
pencipta. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Katakan masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Masih ada jawaban. Katakan masih ada Yesus. Oh, masih ada Yesus. Masih ada Tuhan. Masih ada Meskipun tidak ada dasar bagi kami untuk berharap, tetapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi kami mau tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Engkau tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Kau menolong setiap kali, saat ini juga Tuhan menolong kami.
Mari menguatkan iman percaya kita dengan berkata-kata dalam bahasa roh Bapak Ibu Saudaraku. Setiap tantangan yang kita hadapi, oh mari bergantung kepada Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan, mohon belas kasihan dari Tuhan. Kalau kami pakai kekuatan kami gak mampu Tuhan. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu. Tapi satu hal yang kami tahu dan percaya, ada kuasa yang tidak pernah terbatas, selalu menyertai langkah hidup kami. Kuasa yang sama yang dulu sudah menolong setiap kami, kami pasti percaya menolong kami juga saat ini.
yakini dan percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kekal dan tetap. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dikuatkan oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Suka di hadirannya, nyanyi bersama agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi suka dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan kita baik dan kasih setianya kekal. Yang percaya lambaikan tangan kita tinggi. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari alami kita.
Silakan duduk kembali saudaraku. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kita. Yang percaya lambaikan tangan kita tinggi. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari siapkan hati kita bagi firman Tuhan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari angkat tangan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang kepadanya kita dapat berharap. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Berapa banyak kau percaya? Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, satu-satunya yang ku ada. Katakan satu-satu. Satu-satunya yang ku ada. Tidak ada yang lain. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya dalam hidup kami, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang aku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Pagi hari ini kami datang ke bait-Mu yang suci, datang untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kami berdiri di bait-Mu yang suci, iman kami mengajar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Anak, suami, istri, orang tua, bahkan cucu, pacar juga datangnya dari Tuhan. Masa kecil mereka, sekolah, kuliah, sarjana, kerja, menikah, datangnya dari Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, bisnis, rumah, mobil, bahkan harta kami, datangnya dari Tuhan. Dan hari ini boleh berdiri di sini, tubuh kami sehat, kami percaya. Itu pun anugerah tersendiri. Oleh sebab itu Roh-Mu bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti, supaya kami hidup di jalan-jalannya Tuhan.
Firman-Mu lah yang meneguhkan kami Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati Tuhan. Tuhan berfirman, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, senang bertemu dan jemaat. Masih ingat saya? Saya Pendeta Antoni Chang, saudaraku. Hampir 2 tahun kita tidak ketemu di Nginden, saudaraku ya. Baik, berharap bulan-bulan depan, tahun depan akan banyak melayani saudara sekalian. Mari kita buka firman Tuhan, Matius pasal 19. Hari ini 2 kali ibadah di sini, 3 kali ibadah di Manyar, saudaraku. Jam 15, 17 dan 19. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26, 10 ayat saja, saudara. Jadi bagi yang bawa Alkitab, kalau ada pulpen, kalau perikop itu memberikan kesan yang sangat kuat dalam pertumbuhan rohani saudara, dicoret-coret gak apa-apa, dikasih tandain, dicoret, ditulis nama saya, tanggal, diberkati, ini tulis gak apa-apa. Alkitabnya kotor, hatinya bersih, itu penting. Jangan Alkitabnya bersih bukan main, hatinya kotor sekali, itu repot saudaraku. Coret aja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ada tanda-tanda di situ. Saya belajar firman tanggal segini, aku diteguhkan. Thank you Jesus. Oke, ya. Matius 19 ayat 16. The young rich man, orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Jawab Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepada Yesus, semua itu sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat 26, ayat yang penting, perhatikan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti biasa, dibutuhkan konsentrasi penuh dari saudara. Barang siapa yang konsentrasi, full concentrate, saudaraku, dia akan mengerti banyak hal tentang kebenaran, saudaraku. Jadi kebenaran itu tidak kita ngerti, hari ini ngerti, diberkati, besok lupa. Tetapi kalau saudara ingat dan mempengaruhi seluruh hidup, kebenaran itu sampai selama-lamanya saudara ingat. Oke? Human destiny. Akhir daripada hidup manusia itu, semua orang percaya maupun tidak percaya pasti mempertanyakan, apakah ada kehidupan di balik kematian? Sering kita tanya itu, saudaraku. Orang yang tidak percaya sekalipun, walaupun dia tidak mau mengenal Allah, ateis dia, secara perlahan tapi pasti dengan usianya yang makin lama makin tua, badan dia itu mengajar dia untuk mempunyai hikmat, mengerti sesuatu tentang human destiny. Ya. Maka orang muda ini tanya,
Apakah perbuatan baik, apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Dia bertanya ujung kalimatnya untuk kehidupan kekal. Life after death. Hidup setelah kematian. Orang tanya itu. Sekalipun engkong kita belum percaya, badan dia mengajar dia, saudaraku. Umur 50, umur 40, 30, belum ke arah sana, belum begitu. Tetapi kalau sudah 40 ke atas, mulai rasa badan mulai sakit. 50 udah ada 1, 2, 3 penyakit yang lumayan berbahaya. Mulai tanya loh. Kalau sudah umur 55, dokter vonis ada 2 penyakit yang kalau tiba-tiba dia kumat, itu selesai. Pertanyaannya jauh lebih kencang, saudaraku. Apakah setelah tubuh ini dia akan tua? Nyatanya iya, nanti dia keriput, lama-lama ini enggak kekal ini, barang fana ini. Jadi setelah ini selesai, mau kemana? Manusia tanya tuh. Anjing enggak pernah tanya dia, karena dia enggak punya kemampuan seperti itu. Enggak pernah tanya dia. Manusia tanya, karena dalam diri manusia ada nilai kekekalan. Itu penting, saudaraku. Ya, si Dogi di rumah enggak pernah tanya loh. Nanti anakku si Dogi the second ini mau ditaruh di rumah mana ya? Enggak pernah tanya dia. Tapi saudara tanya, anakku ini mau disekolahkan kemana supaya dia pintar? Anak ini mau diapain? Kita punya nilai kekekalan, saudaraku. Nanti kalau sudah umur 60, makin sadar dia. Wah, ini udah dekat nih. Kulit kisut, badannya mulai sakit-sakit, jalan pun sudah tidak kuat lagi. Cium dikit, bau tanah. Oh, cepat ini. Senggol dikit jadi begitu. Life after death. Nggak mau tanya, tanya sekarang. Yang hebatnya dalam dunia kekristenan kita, ketika kita mengerti Alkitab, tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Adakah kehidupan di balik kematian? Nobody except Jesus. Ya, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, akan hidup kembali. Gak ada orang bisa. Only Jesus. Nah, orang muda ini, waktu kita baca firman ini, saudaraku, orang muda ini bukan orang percaya dia. Dari mana Pak Pendeta? Buktinya sederhana sekali. Karena waktu dia bertanya, dia ngomong gini, guru, dia tidak mention Tuhan. Jelas. Yang kedua, perbuatan baik apakah supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan itu tidak alkitabiah. Karena dia berpikir dengan buat baik akan pulang ke surga. Alkitab tidak mengajar begitu. Alkitab mengajar dengan sangat kuat bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena buat baik. Keselamatan itu adalah grace. Grace alone. Anugerah Tuhan itu sendiri, saudaraku. Jadi bukan karena perbuatan baik. Nggak ngerti dia. Kalau begitu, apakah orang Kristen harus buat baik? Harus. Iman tanpa perbuatan itu mati. Tapi perbuatan baik tidak bawa orang pulang surga. Kematian Yesuslah membawa kita pulang ke surga. Nggak ngerti dia. Maka dia tanya. Maka dia orang yang unbeliever. Yesus jawab dia. Karena dia bukan belief, Yesus jawab dia 10 hukum Taurat. Mengapa kamu bertanya tentang yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah perintah Allah. Yang mana? Jangan membunuh, jangan menzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormati papa mamamu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum itu aja udah susah, saudaraku. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu tidak mudah, saudaraku. Itu tuntutan the highest, paling tinggi dari Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti apa yang kamu sayangi dirimu, lakukan kepada orang lain. Itu tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah. Anak-anak panti asuhan mau nyanyi mereka begitu. Gak anak-anak gadisnya perlu pakai kebaya. Saudara kasih atau batik. Saudara kasih batik sutramu itu yang harganya 5 juta, 3 juta. Enggak. Saudara kasih dia batik yang habis pakai besok cuci luntur dia. Itu belum masuk kepada sesamamu seperti itu. Itu belum loh, saudaraku. Iya. Kasih lipstick.
kasih lipstikmu yang mahal itu, yang kau beli di Singapura, satu set 25 juta kamu kasih. Mana? Kamu beli yang di pasar Atom, yang 25.000 satu set. Udah pakai merah dia, 3 jam turun ke gigi ikut merah, saudaraku. 3 bulan kanker bibir dia, I don't care. Yang penting merah pak, kan begitu. Itu belum mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Nggak mudah, itu aja udah sulit. Nah orang muda kaya itu jawab apa? Semuanya sudah aku lakukan. I have done it all. Apalagi yang masih kurang? Dia jawab begitu, sombong dia. Dia pikir yang saya lakukan sudah paling bagus, hati-hati. Even we are already as a Christian, kita bisa begitu loh. Lupa diri kita, hati-hati dalam hidup. Baru buat sesuatu yang kecil Tuhan, kita merasa sudah besar sekali, hati-hati. Biasanya rohani itu begitu. Baru pelayanan sedikit dan sudah berasa, wah luar biasa. Coba jalani. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Makin banyak melayani baru rasa yang saya lakukan Tuhan itulah, yang saya lakukan untuk Tuhan itu masih sedikit. Itu rohanya tumbuh, saudaraku. Tapi kalau baru lakukan dikit udah merasa itu sombong rohani. Ya, hati-hati. Hati-hati, saudaraku. Itu indikatornya loh, waktu kita mulai bertumbuh. Ya, makin mengenal Tuhan, makin melayani, makin sadar yang saya lakukan itu belum apa-apa, masih sedikit sekali. Ya, itu dia, saudaraku. Jadi setelah Yesus mengatakan demikian, Yesus mengatakan, dia bilang, man, apalagi yang kurang? I have done it all. Yesus jawab dia, oh, kamu mau sempurna? Oke. Juallah seluruh hartamu, seluruh, bukan setengah, bukan 3/4. Juallah seluruh hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin supaya kamu beroleh harta di sorga, and come here and follow me. Yesus ngomong begitu. Orang muda kaya itu jawabnya apa? Sedih hatinya karena hartanya banyak. Pergilah dia. Satu episode ya. Pergilah dia. Setelah dia pergi, baru Yesus ngajarin murid. Itu klasik. Yesus hidup itu, coba perhatikan. Setiap kali ngajar orang penyembuhan ilahi, ngajar kebenaran, debat dengan orang Farisi, udah selesai. Mereka sudah pergi. Yesus jadikan mereka barang contoh untuk ngajar muridnya. Selalu begitu. That is good. Kita juga tuh ketemu jemaat ada kasus, nanti kita jadi barang contoh. Tapi nggak mention nama, saudaraku. Begitu. Karena life, itu kehidupan, saudaraku. Supaya jemaat mengerti, iya ya, ada orang alami begitu ya Pak. Iya. Manado satu anak gadis, saudara. Jantungnya udah rusak. Dokter bilang, ini jantung kalau tidak diganti, mati. 3 opsi. 1 donor jantung manusia, gitu. Tapi resikonya kalau pendonor itu ada gejala sadisme, itu bisa muncul dalam diri anak gadis itu. Itu pertama. Yang kedua, jantung buatan dari plastik dia. Nah itu harus di-maintain tiap bulan, obatnya mahal. Dan jantung buatan itu mahal, tidak ada di pasar Atom. Dia ada di Singapura atau di Amerika. Yang ketiga, donor jantung binatang. Yang paling gak bagus jantung babi. Yang nomor 2 jantung sapi, saudaraku. Selebihnya binatang lain. The best itu babi. Tahan 20 tahun jantungnya. Tahu dia pilih apa? Itu anak gadis. Dia pilih jantung sapi. Tahannya 15 tahun. Dia mau pilih jantung manusia. Jantung pendeta pun gak mau. Karena pendeta sekarang jahat, saudaraku. Gak mau dia. Dia pilih jantung sapi. Saya waktu habis operasi, saya ke rumah sakit lihat dia. Udah sembuh, udah bisa operasi 7 jam Pak. Jadi gimana? Enggak jadi. Oh dia pilih jantung babi 20 tahun kan. Enggak jadi jantung babi. Kenapa? Jadi jantung sapi Pak. Kenapa? Dokternya muslim, nggak mau pegang dia. Kalau dia pilih jantung babi, bunyinya itu babi itu. Kalau dia ganti jantung sapi, bunyinya mo, itu sapi, saudaraku, begitu. Itu orang tuh kesaksian kan, baru kita lihat orang ganti jantung. Tuhan itu baik katanya kan begitu. Aku sudah lakukan semua, apalagi yang kurang. Setelah dia pergi, Yesus ngajar murid-muridnya pakai barang contoh. Langsung Yesus ngomong pada muridnya, aku berkata kepadamu,
orang kaya itu sulit masuk surga. Bukan berarti orang miskin gampang ya, hati-hati. Masuk surga bukan karena kaya miskin loh, saudaraku. Anugerah Tuhan tadi, ingat saudaraku. Tapi kalau dia banyak duit, repot. Karena hatinya bukan Tuhan di situ, duitnya di situ, saudaraku. Begitu. Aku berkata kepadamu, orang kaya sulit masuk surga. Sulit bukan berarti gak bisa. Oke? Yesus ngomong lagi. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada satu orang kaya masuk kerajaan surga. Nah ini repot nih. Dengarin baik-baik. Kalau Yesus ngomong, orang kaya sulit masuk surga, sama sulitnya seekor onta masuk lubang jarum, itu masuk otak. Logis itu, tapi Yesus ngomongnya bukan itu. Yesus ngomongnya, orang kaya sulit masuk surga, lebih mudah onta masuk lubang jarum. Nah, ambillah jarum, lihat onta, masuk nggak? Jangankan onta, jempolnya dia nggak masuk, bos. Jadi kenapa Tuhan ngajar begitu? Dah, jemaat tadi pagi udah ajar. Hari ini ngajar udah dapat pelajaran satu-satu ya, pelan-pelan. Sampai banyak. Dan jangan lupa, awas kalau lupa. Ada tradisi budaya orang Yahudi yang tidak tertulis di Alkitab. Not written in the Bible. Ya, itu harus dipelajari, sekolah pendeta itu biasanya. Jadi kebudayaan orang Israel itu, di kompleks rumah mereka itu ada pintu gerbang yang besar. Operasi jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Setelah jam 6 sore, operasi malamnya diganti pintu sebelah. Small one, small gate, pintu kecil. Onta bisa masuk, tapi susah. Ontanya duduk dulu, didorong-dorong-dorong, baru masuk dia. Nah, pintu kecil itu, dalam tradisi mereka kasih nama pintu lubang jarum. Jadi waktu Yesus ngajar, aku berkata kepadamu, sulit loh orang kaya masuk surga, lebih mudah loh onta masuk lubang jarum. Murid-murid langsung ngerti, oh pintu itu maksudnya. Kalau kita lihat onta, susah lah. Lihat onta, lihat jarum, mana masuk? Jadi udah understood. Oh mereka gempar. Jadi kalau demikian, siapa yang bisa diselamatkan? Ayat terakhir itu bagus, saudaraku. Ingat, Yesus lihat mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Artinya apa? Kamu buat baik sehebat apapun, gak akan masuk surga. Gak mungkin. Mau sehebat apa baiknya, gak mungkin masuk surga. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saudaraku. Artinya, I die for you. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Keselamatanlah kematian Yesus menebus dosaku, dosamu. Jadi satu perikop ini kalau kita lihat 10 ayat itu klop semua sekarang. Bicara mengenai kebaikan, keselamatan, semua klop. Jadi kekuatan teologi ada di situ. Gak mungkin salah. Nah kalau sudah begitu, baru kita apply. Baru kita kembangkan khotbah jadi tidak gampang salah. Jemaat ngertinya jadi bagus. Oh begitu Bapak? Yes. Sekarang kita maju ke tengah sedikit. Jual hartamu semua, bagikan kepada orang miskin, datang kemari dan ikutlah aku. Sedih dia. Alkitab mengatakan, karena hartanya banyak. Why? Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawabnya sederhana loh saudaraku. Karena Tuhan orang kaya ini bukan Yesus. His God is not Jesus. His God is His treasure. Harta dia adalah Tuhan dia, bukan Yesus Tuhan dia. Gampang sekali menjawabnya, tapi untuk menerjemahkan dalam hidup kita sulitnya bukan main. Ingat prinsip ini. Sesuatu, seseorang, apapun itu, reputasi, harga diri, kekayaan, istri, suami, anak, apapun bentuknya, sesuatu, seseorang, apapun bentuknya, kamu pegang kuat sekali, kamu mati-matian mempertahankan, apapun kamu korbankan demi itu, it can be your God. Itu dia. Point center nih saudaraku. Lacak seluruh dunia, siapapun orangnya, mau politik, militer, gereja, di dunia bidang apapun, orang jatuh karena poin ini saudaraku. Ya. Karena kita menjadikan itu menjadi kata bahasa gerejanya berhala dalam hidup kita. Yes. Ingat baik-baik. Semua kita sama. Saya kasih contoh. Banyak contoh bagus. Hobi. Oh hebat itu.
Ada yang hobi pelihara ikan, banyak kan? Pulang udah lihat ikan tuh saudaraku. Udah lihat ikan tuh. Hobi burung, apalagi? Jam 5 sore udah pasar burung, jongkok di situ. Iya, pendeta juga sama itu saudaraku. Pendeta itu manusia, bukan monyet dia. Hobi burung juga. Lihat burung saudaraku. Burung kan ada yang mahal kan? Hobi batu aki. Nah, lagi booming sekarang. 200 juta, 500 juta, blue safir, rabi yang mahal. Itu kalau sudah hobi begitu, itu bisa jadi Tuhan, saudaraku. Udah nggak peduli siapa-siapa. Batunya banyak. Ya, dia ada alat ngetesnya. Ngetes itu batu itu berapa keendapannya. Dia ada alat kekernya untuk melihat isinya batu. Tiap hari dia gesek itu batu. Banyak tuh batunya. Dia gesek. Pakai alat keker. Dia keker batu. Di dalam batu dia liatin. Nggak tahu ada apa di dalamnya. Ada setan kali, tiap hari dia liatin. Sampai itu bini saudaraku cemburu dia. Kenapa? Tiap malam dia intip itu batu, Pak. Aku nggak pernah diintip-intip sama dia. Itu batu lebih mahal dari aku, Pak. Begitu. Hobi batu, yes. Hobi, wah ini bukan hobi lagi. Hobi minum. Oh. Kalau sudah hobi minum, yang minum tahu tuh. Apapun sudah gak peduli loh. Itu minum sudah Tuhan tuh. Botol itu Tuhan saudaraku. Yeah. The bottle become your God. Orang sudah gak peduli. Hati-hati loh. Kalau sudah kena itu repot. Judi sama aja. Kalau sudah main judi, apapun dikorbankan. Diri pun dijual saudaraku. Jangan harga diri. Istri pun dijual. Orang kalau sudah judi menjadi Tuhan dia. Bukan masalah menang kalah, bukan. Dia nggak peduli itu. Masalahnya adalah boleh main atau enggak. Kalau menang urusan kedua, yang penting main. Begitu tuh orang kalau sudah gila judi, saudaraku. Ya, dia nggak peduli kalau menang. Yang penting bisa pegang kartu. Itu orang main judi. Tanya mamamu itu. Tanya papamu itu. Kalau hari Minggu jam 3 sore udah jongkok di sana dia. Main sama temannya. Iya. Dimarahin, tambah marah dia. Gak ada duit main, apalagi ada duit, lebih main dia saudaraku. Suatu hari di Melbourne itu, kira-kira 10 tahun lalu, saya pelayanan di situ. Diajak sama majelis, dia Pak, ke itu yuk. Melbourne apa saya lupa itu, dia punya kasinonya. Ayo, sampai sana, kita masuk ke dalam, iya, tukar uang Pak, oke. Jadi kalau jemaat tahu gimana? Tenang aja. Kalau masuk kita jelaskan. Kita lagi survei. Apakah lihat jemaat ada yang main nggak? Begitu. Jadi kita saling jaga Pak Pendeta. Jadi saya jaga Pak Pendeta jaga saya. Kalau saya tergiur, Pak Pendeta tegur aku. Ya gitu. Kalau Pak Pendeta tergiur, aku tegur Pak Pendeta. Jadi kalau kita dua-duanya tergiur, matilah kita dua-dua. Lingkaran pertama, lapisan pertama yang main orang tua semua. Main blackjack itu saudaraku. Hati-hati ya. Singapura, Perth, di kota-kota itu orang-orang tuamu itu bukan datang ke gereja, kan ada lansia. Enggak ke gereja, main jackpot dia. Tiap hari jadi kebiasaan buruk, rohani hancur. Itu orang-orang tua di situ main semua. Ya, lapisan kedua itu yang middle class. Saya lihat itu ada satu anak laki itu. Iya nih, ini anak Indonesia nih, hitam-hitam kecil gitu. Paling 18 tahun lah, ngerokok, dia punya koin itu. Ada yang black, ada yang grey kan gitu ya. Ada yang $1.000. Dia lempar 2 biji. Menang dia dalam 2 menit. Mana mau sekolah itu anak? Mana mau sekolah? Bapaknya punya pabrik pun habis tuh. Dia lempar uang sebentar menang. Mana mau sekolah dia? Nah, kalau sudah kegerak gitu repot. Masuk lebih dalam lagi, itu sudah high. Mereka yang main. Saya lihat ada orang Asia, dia lihat kartu aja sampai begini, saudaraku. Jangan-jangan orang Surabaya nih, saudaraku. Itu seluruh hidup dia loh. Kalau orang sudah begitu, forward hidup. Hati. It become his God. Kasino, gak ada jam dindingnya. Jangan lihat, sengaja itu. Ada jam dinding, kamu pulang. Kasino, disediakan makanan enak-enak. Makanlah di situ. Udah begitu, depan disediakan hari itu saya masih ingat BMW yang terbaru, taruh depan, itu hadiah itu. Supaya kamu datang terus. Dan di samping ada toko-toko yang bagus-bagus. Lihatlah encim-encim datang, mereka yang happy, menang, beli. 3 orang duduk bengong, itu kalah punya saudaraku. Itu duduk kalah punya. Bengong, dia itu kalah punya. Judi jadi Tuhan, repot nih hidup. Hati-hati ya. Apalagi, ayo, reputasi, harga diri, gelar, bisa.
kecantikan, rupawan, muka cantik, wajah rupa, wajah ganteng itu bisa menjadi berhala. Bisa. Kalau dia sudah cantik, sudah ganteng, dia nggak mau bergaul dengan orang yang jelek-jelek. Yang monyet-monyet sana. Dia sama teman yang kaya, yang ganteng semua itu. Itu begitu biasanya. Apalagi orang kaya. Oh, kekayaan become his God. Orang muda ini kan begitu. Dia nggak peduli Yesus. Apalagi? Istrimu bisa jadi Tuhanmu itu. Ya. Your husband can be your God. Ini sangat manusiawi. Ada yang takut istri kan di sini? Jujur ayo. Aku sih enggak. Ketemu kumis gagah, ketemu istrinya, ya mama turun tuh kumis aku. Tawa ya. Memang dari dulu tuh si Adam itu, generasi kita itu memang takut istri dia. Udah pas banget itu. Tuhan bilang, buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat ini, jangan engkau makan buahnya. Pada saat engkau makan, pastilah engkau mati. Yes, my Lord, gitu. Suatu hari istri jalan-jalan di situ. Dia lihat itu buah. Mengandung pengertian. Satu, ingat ya. Menarik hati. Dua, sedap kelihatannya. Tiga, masalah kepala, hati, perut. Tiga itu selalu kena kita. Ingat Yesus dicobai pakai apa? Tiga itu juga, ya kan? Ubahlah batu ini jadi roti. Masalah perut itu. Ya. Sembahlah aku, kuberikan seluruh kemewahan dunia, keinginan hati itu, saudaraku. Dan diajarin, ya waktu setan itu mengatakan, jatuhkan dirimu, Tuhan akan menatang engkau. Main di brain, di pikiran, kan begitu. Diambillah sama Hawa, dia makan. Adam di samping tuh, tegur dong. Mama, Tuhan bilang gak boleh makan tuh. Makan nanti kita mati. Diam aja dia. Takut dia. Habis waktu itu perempuan cuma satu. Si Hawanya ngambek cari monyet bos. Lahir anak punya buntut semua nanti saudara. Tapi sekarang jujur, wanita banyak kamu juga takut kan? Your wife can be your God. Hati-hati men hal ini. Ya, kasih ilustrasi biar mantap. Tadi pagi udah kasih ilustrasi itu. 4 ibu-ibu lagi ketemu, sedang membanggakan diri masing-masing. Biasa ibu-ibu ketemu begitu tuh. Yang dibanggakan kecantikan, kekayaan, anak, suami, harta. Selalu begitu modelnya. Nggak mungkin pamer penyakit, nggak mungkin tuh. Tante Linda, sakit kankernya udah stadium berapa? Stadium 3B, aku udah 4A loh. Nggak ada, saudara. Ibu pertama, anakku seorang laki-laki. Oh, dia seorang, he's a pastor, seorang pastor. Tiap kali dia ke gereja, jemaat berseru, Father. Hebat kan tuh jabatan? Bagus tuh. Ibu kedua mau kalah. Anakku juga laki-laki. Anakku seorang bishop, a bit higher than pastor. Lebih tinggi jabatan dari pastor. Jadi kalau dia masuk gereja, anakku itu, jemaat berseru, thy kindness, yang bijaksana. Ibu ketiga gak mau kalah. Anakku laki-laki juga, dia itu seorang paus. Itu gede saudaraku. Pop itu gede. Paling gede itu anakku seorang paus. Paus punya mama gak? Punya loh. Dia tidak lompat dari surga ya. Yesus dia punya mama kok. Anakku seorang paus. Kalau dia sudah masuk gereja, pakai topi kebesarannya, jubahnya, tongkatnya, jalannya gagah kayak Moses begitu. Yo, masuk ke dalam pakai topi putih itu, masuk ke dalam saudaraku, jemaat langsung berdiri semua. Thy holiness, yang suci, yang mulia, itu Pope saudaraku. Kasihan ibu keempat, nggak punya anak laki-laki dia. Aduh, saya nggak punya anak laki-laki, hebat anak-anak kalian semua ya. Saya hanya punya satu anak perempuan, umur 21 tahun, tinggi semampai, seksi dia. Rambutnya di highlight kayak kucing saudaraku. Bulu matanya lentik panjang. Sinar matanya sendu. Bibirnya sensual. Kulitnya kulit putih-putih bengkuang. Jadi waktu anakku pakai baju seksi, tak tuk tak masuk gereja, jemaat berseru, oh my God, itu lebih tinggi lah itu. Itu sudah jadi Tuhan. Your wife can be your God. Jangan ketawa terus. Bisa jadi Tuhan tuh.
ya mama, semua ya mama, habislah kau. Saudaraku, hati-hati. Ini prinsip hidup. Bukan berarti tidak boleh sayang istri, boleh. Berapa banyak orang hancur karena istri? Ayo jujur yuk. Samson and Delilah, yes. Saudaraku, tapi Alkitab ngomong juga, dunia ngomong juga, kesuksesan seorang pria, di belakangnya ada seorang wanita, membuat dia sukses. Ada benarnya. Wanita good. Tapi tunggu dulu, Alkitab juga ngomong, Adam jatuh, di belakang ada satu perempuan yang dorong dia jatuh. Jatuh juga, saudaraku. Satu-satu jadinya, kan begitu. Jadi prinsip ini penting. Hati-hatilah hidup. Hati-hatilah. Harga diri juga iya. Gelar juga iya. Orang perlu cari gelar, apapun dikorbankan. Saya mulai di Manado 1,5 tahun terakhir ini. Bolak-balik Manado, 2 minggu pergi, nanti besok pergi lagi ke Manado. Belajar bahasa mereka, budaya mereka, menarik ya. Mantap Jo. Iya, kan begitu katanya kan. Saya ikut-ikuti Kaliban udah mulai berubah nih nada. Ketemu mereka, udah Pak Antoni, nggak usah nama pendeta Antoni Chang, ganti aja pendeta Antoni Tikwalu, gitu saudaraku. Mereka itu bahasanya bahasa Manado itu good, ya. DP rumah, DP maitua, DP surat, pakai DP semua dia, down payment, gak pernah cash mereka itu. Semua DP, gak pernah cash dia. Nah, budaya Manado, nama itu number one, itu harga diri itu. Apapun dia korbankan demi nama itu, saudaraku. That is Manadonese, ya. Sebut nama dia, nggak lengkap, urusan, saudaraku. Pendeta Dr. Antoni Chang, STH, MTH, Doktor Ministry. Sebut semua. Satu tidak sebut, marah dia, saudaraku. Maka saya khotbahnya 1/2 jam, ucapan terima kasih 1 jam, saudaraku. Yang terhormat terus. Satu tidak disebut, nggak datang dia sakit hati. Sampai Tuhan Yesus datang pun nggak datang dia, saudaraku. Gelar itu bagi mereka, itu penting. That is culture. Pendeta Dr. Antoni Chang. Belakang 3 gelar, STH, MTH, Doktor Ministry, udah 3 kan? Tapi depan masih 2, pincang dia, tambah lagi 1, almarhum, pas dia, belengkap dia. That is culture. Hati-hati loh. Pegang, bawa pulang prinsip ini, evaluasi diri, yang mau dia jatuh karena apa? Poin ini. Hati-hati. Bukan tidak boleh nikmati, silakan. Siapa bilang tidak boleh kaya? Silakan. Gereja perlu orang kaya nggak? Perlu. Nggak ada orang kaya, siapa yang bangun gereja? Miskin semua, gawat kita, saudaraku. Ya kan? Gereja perlu orang pintar nggak? Perlu. Bego semua kan repot. Perlu orang jenius nggak? Perlu, saudaraku. Penting. Kau gimana? Siapa yang atur keuangan? Siapa yang urus gereja? Semua bego semua. Siapa urus gereja? Sapi yang datang, repot urusannya. Harus ada. Oke, sekarang kita kembali. Level kedua. Ini yang tanya tadi kan orang gak percaya. Kalau kita orang percaya, tanyanya apa dong? Tanyanya begini, bukan guru lagi, Tuhan. Tanyanya bukan, apa yang harus aku lakukan, perbuatan baik apa, supaya aku masuk surga? Enggak kelas. Pertanyaan kita adalah, apa yang harus aku lakukan untuk membalas anugerah keselamatan yang kau berikan kepadaku? Different question, different answer. Lain. Tuhan tidak akan kasih 10 hukum Taurat. Tuhan tidak akan bilang, jual semua hartamu. Itu bukan kelasnya kita. Tuhan akan jawab dengan seperti dia bertanya kepada Simon, anak Yohanes, do you love me? Wah, itu penting. Kalau udah menyangkut masalah cinta, do you love me, saudaraku, itu depend on you. Saya nggak bisa. Kamu cinta Tuhan nggak? Ya gitu-gitulah Pak. Itu kelasnya sampai situ. Kamu cinta Tuhan nggak? Kalau bukan karena Tuhan, saya udah nggak ada hari ini. Itu kelasnya di situ. Kasihnya seberapa dalam. Kamu cinta Tuhan nggak Pak? Wah, kalau nggak ada Tuhan, anak aku ini sudah nggak ada loh Pak. Tangan Tuhan menjamah dia. Hatimu kalau bicara Tuhan, menggebu-gebu. Itu dia kelasnya, saudaraku. Beda-beda ini semua nih. Ada iman, ada cinta sama Tuhan, cinta luar biasa. Ada yang cintanya hanya cinta semalam. Ada yang cintanya, cinta panas-panas teh ayam. Ada, saudaraku. Beda kelas semua. Ya, it's depend on you now. Jangan bilang uang itu segala-galanya. Jangan bilang kalau aku punya uang saya kasih sama Tuhan, itu aku cinta sama dia. Belum tentu. Cinta itu tidak hanya karena faktor uang, tapi cinta itu berdasarkan apa? Relasi kamu dengan Tuhan itu sekuat apa? That is love. Ilustrasi lagi biar bagus.
Tadi 4 ibu-ibu, sekarang 4 oma, biar mantap dia. Lagi makan mie di Hong Kong. Oma pertama ngomong, sama, pamer juga, sama. Udah tua juga pamer, saudaraku. Bukan pamer peti mati, kamu berapa harganya? Bukan itu pamernya. Oma pertama, anakku tinggal di London. Bahasa Mandarinnya, London. Kaya sekali anakku, punya pesawat jet. Hebatnya dia. Oma kedua gak mau kalah. Anakku tinggal di Amerika, punya pabrik raksasa. Dia punya Rolls Royce segala macam. Kayu. Teman-teman itu semua orang-orang dari internasional sifatnya. Oma ketiga, anakku juga begitu. CEO daripada perusahaan raksasa di Jepang. Orang terkenal sekali. Ketemunya semua orang-orang perusahaan-perusahaan raksasa semua begitu. Kasihan oma keempat. Anaknya super taksi di Hong Kong. Dia ngomong begini, pas hari Sabtu mereka lagi makan noodle kan begitu. Anakku super taksi di Hong Kong. Jadi kalau Senin sampai Jumat dia narik sewa. Kalau Sabtu Minggu enggak narik sewa, dia datang. Bawa saya jalan-jalan, lihat cucu. Waktu dia ngomong begitu, tin, udah bunyi taksi, itu anak saya. Datanglah si engkau itu. Pegang mamanya yang jalannya pun udah agak lurus, saudaraku. Bawa ke taksi, duduk si oma buka kaca jendela taksi. Lihat 3 temannya, lihat dia. Dadah, 3-3-nya bengong. Anak saya di London. Kapan saya pegang Rolls Royce-nya ya? Dulu pernah sih pergi seminggu aja. Ini nggak pernah tahu lagi. Anak saya di Jepang. Kapan saya boleh naik pesawat jetnya ya? Anak saya di Amerika kaya sekali. Kapan boleh saya nginap di situ ya? Ini dia orang anak cuman bawa taksi. Tiap Jumat, tiap Sabtu Minggu dibawa jalan-jalan. Mati pun senang tuh oma. Tiap hari lihat anak, lihat cucu. Ayo siapa yang lebih bahagia? Siapa? Yang punya Rolls Royce atau naik taksi? Naik taksi kan? Beli taksi lah sekarang. Biar mantap saudaraku. Jangan pikir itu uang segala-galanya. Relationship itu penting sekali saudaraku. Kalau sudah tidak ada relationship, jangan cerita bos hidup ini. Jangan cerita. Saudara, ada uang, semua teman banyak kan begitu. Sudah nggak ada uang, siapa peduli. Tapi kalau berteman banyak, lain cerita. Susah, teman-teman yang hoping itu datang semua, itu lain cerita saudaraku. Ya. Do you love him? Jawab sendiri-sendiri. Seandainya saudara menjawab, ya Pak, aku cinta Tuhan. Tuhan akan tanya kembali pertanyaan kedua loh saudaraku. Yeah. How much do you love me? Itu jauh lebih sulit. Kalau sudah bicara mengenai how much, berarti bukan sekedar berbicara mengenai aku diberkati, aku hidupku baik, anak cucuku diberkati, aku melayani Tuhan. Udah, that is not enough. Kalau sudah bicara how much, kita bicara burden, kita bicara beban, kita bicara mengenai salib, kita bicara kepentingan daripada Christianity today. Berarti ada suatu wawasan, ada salib demi kepentingan kekristenan zaman sekarang. Itu dia. Dan orang gitu tidak banyak. Ya, tidak banyak. Lebih banyak kita yang hanya untuk hidup sendiri. Ironis ya. Orang-orang demikian punya suatu pemahaman, how much do you love Jesus? Kalau begitu, kekristenan sekarang kepentingannya yang paling penting ada apa Pak? Kira-kira berapa poin? 1, yang urgent, gereja. Ya, puji Tuhan, gereja masih membangun banyak tempat saudaraku. Gereja itu suatu kebutuhan sepanjang zaman. Jangan pernah puas dengan gerejamu. Kalau gereja sudah puas, kamu merasa udah oke, udah settle, udah mapan, at that time your vision is dying. Saat itulah visinya mati. Jadi kalau gereja sudah mapan, finding another place for the next church untuk generasi berikutnya saudaraku. Jadi kalau sudah gereja, mimbar harus kuat karena zaman susah sekali. Berarti gereja berkaitan dengan priest, pendeta. Pendeta sangat dibutuhkan sekarang. Pendeta yang bisa menggerakkan revival kebanggaan rohani sekarang sudah sedikit. Banyak pendeta yang sekolah 3 bulan jadi pendeta, kan bahaya itu saudaraku. Dasar gak kuat, mimbar bahaya, mimbar goyang nanti saudaraku. Mimbar goyang, sekarang mulai muncul kan. Ajaran mulai muncul lagi kan, tentang Yesus datang kedua kali, muncul kan. Tanggal ini mulai lagi, hati-hati. Tanggal segini, bulan segini, tahun segini, hati-hati. Yesus sudah ngajar tuh. Aku datang seperti pencuri di malam hari. Ingat. Pencuri mau datang kasih tahu kamu enggak?
John, nanti subuh jam 3 aku datangnya. Bukan mencuri itu. Oh, jangan ditawar-tawar lagi. Yesus ngajar udah pas itu. Dia pakai ilustrasi, aku datang sebagai pencuri di malam hari. Artinya, nggak tahu tanggal tahunnya, jangan diada-adain. Hati loh. Sekarang banyak ini mulai muncul lagi, saya lihat mulai muncul lagi. Yesus akan datang tahun begini, tanggal segini, mulai saudaraku. Jadi jemaat sekalian, Yesus sudah mau datang. Yang gemuk-gemuk kurusin badan dulu. Supaya Yesus ngangkatnya nggak berat katanya. Kalau udah tahu dekat sekali waktunya, semua pakai celana, pakai jeans. Jangan pakai rok, nanti angkat kelihatan. Mulai keluar ajaran yang nggak benar. Itu sekarang zaman mulai lagi. Hati, dulu udah, sekarang mulai lagi. How much do you love him? Urgent. Gereja dan pendeta itu urgent, Pak. Next generasi ke depan itu penting sekali. Prepare-nya not 10 years in front, from now on. Cara Tuhan bekerja adalah sedini mungkin, seawal mungkin. Tuhan tuh kerja tuh begitu. Ya, lihat itu. Setelah Moses mati, Yosua menggantikan. Apakah tiba-tiba? Enggak. Yosua itu pelan-pelan. Dari tukang minum dulu dia, kan begitu? Ya, Tuhan tuh kerja begitu. Seawal dini mungkin, sedini mungkin. Pelan-pelan udah mulai begitu. Enggak kayak kita. Bangun-bangun tidur, mau kawin, besok cerai. Kan begitu kita, saudaraku. Tuhan gak begitu. Urgent, just and priest. Yang ketiga apa, Pak? Talentamu, hartamu, hidupmu, keluargamu. Pasti Tuhan tidak suruh, jual seluruh hartamu, ikutlah aku. That is special for that young rich man, not for us. Dah. Jadi Tuhan suruh kita apa, Pak? Bawa talentamu, bawa keluargamu, bawa hartamu, ikutlah aku. Bagian yang menjadi miliknya Tuhan, kasih. That is a must. Bagian lagi yang Tuhan kasih sama kita, Tuhan pelihara, Tuhan jaga itu. That's a good point. Jadi bukan berarti kamu punya motor satu, jual motornya kasih Tuhan. Motor besok untuk antar anak sekolah, dijual. Besok anak sekolah naik apa? Kasih sayap, terbang dia. Nyangkut listrik, angus tuh anak mati dua-dua, saudaraku. Tuhan gak begitu. Bawa hartamu, ikut aku, sebagian jadi haknya Tuhan, kasih. Sebagian adalah haknya kita. Tuhan jaga itu. That is good. Gitu. Ya penting. Jadi saudara sekalian, bagaimana ya Pak Pendeta? Aku pingin on fire, Pak. Hatimu menggebu-gebu untuk Tuhan, Pak. Saya harus jaga apa? Poin tadi itu. Jangan sampai kesuksesanmu, prestasi yang kamu capai itu justru menjadi Tuhan dalam hidup. Hati-hati. Bagaimana saya bisa maintain ini supaya rohaniku hidup? Gampang sekali sebenarnya kalau digabungkan khotbah ini. Ingat baik-baik. Semua yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Yes. Ya. Saya pernah kasih ilustrasi, masih ingat? Seorang anak kelas SD 5 pulang senang sekali. Papa, thank you to Jesus, aku naik kelas. Papanya lihat dia. Thank you to Jesus. Yang kasih kamu sekolah siapa? Yang bayar uang sekolah siapa? Papa. Thank you to Papa. Kalau Papa kasih kamu sekolah, kamu gak sekolah. Kenapa thank you to Jesus? Mamanya datang cari Pak Pendeta. Gimana jawabnya, Pak? Oh, sederhana sekali. Suruh anak tanya Papa. Papa bisa dapat uang dari mana? Karena badan Papa pintar. Papa pintar dari mana? Karena badannya sehat. Badan sehat dari mana? Karena makan nasi. Nasi dari mana? Dari padi. Padi siapa yang kasih? Tuhan. Sekalipun Papa mau makan sekalipun Papa mau makan pasir, pasir pun dari Tuhan, bos. Ya. Jadi everything is come from God. Ingat tuh, dulu jangankan merit, punya pacarnya minder kan? Hari ini anaknya sudah 2, itu dari Tuhan tuh. Dulu kerja susah sekali, takut Pak, pinjam uang takut nggak bisa bayar. Hari ini lumayan, that is come from God. Ya, dulu sakit kan? Dulu nggak sehat, sekarang sehat kan? Saya dulu sakit-sakit loh, sekarang saya kurus 9 kilo. Agak fit untuk melayani Tuhan, ready untuk kemana aja. 5 tahun sudah tidak makan nasi. Dari dulu masih ingat? Nasi bagiku haram forever. Tapi babi masih harum makan dulu.
Makanlah itu babi, masih harum. Apalagi di Manado, banyak babinya, gua makan itu babi, saudaraku. Gak apa-apa. Jadi saudara ingat, everything is come from Jesus. Tanamkan kuat di sini, rohanimu bagus. Enggak peduli orang mau ngomong apa, we don't care. Yang penting punya hati untuk Tuhan, itu penting. Semua dari Tuhan. Saya dapat pacar baik sekali lupa, that is come from God. Anak saya Pak, salah satunya jenius loh, that is from God. Yes. Ya. Everything come from God. Saya punya suami baik sekali, dari Tuhan tuh. Saya punya istri cerewet bukan main Pak, dari Tuhan juga tuh. Karena kamu tipenya nggak kasih istri cerewet, nggak tumbuh dia. Dicerewetin, itu istri mulutnya matanya belum tutup masih bunyi dia saudaraku. Yuk, itu bagus tuh, dari Tuhan tuh. Kasih ilustrasi lagi. Kemarin pendeta kasih saya ilustrasinya, konyol juga pendeta dan unik dia. Saya ada ilustrasi Pak, apa itu? Ilustrasi tentang istri cerewet. Gimana ilustrasinya? Cerita nggak benar kan, hanya ilustrasi aja. Suami istri sudah menikah 25 tahun, itu istri cerewetnya luar biasa. Sampai suami udah nggak tahan. Anak-anak pun sudah gede, dia pikir ini cerewet banget, udah nggak tahan lah, dibunuh aja lah, kira-kira begitu. Tapi kalau tangkap polisi gimana? Oh, bawa aja ke pinggir gunung di jurang gitu, dorong aja. Polisi tanya, bilang kepleset kan begitu. Dibawalah ke pinggir jurang, ngobrol-ngobrol, nggak ada orang, didorong, jatuh men, jatuh. Pulanglah itu istri, itu suami pulang. Tapi malam gelisah dia, ada rasa bersalah. Besok pagi dia kembali ke jurang, pengen lihat gimana kabarnya. Masih cerewet di bawah, masih hidup dia, masih hidup. Masih bunyi, hai istriku masih hidup kan? Kau masih lah, aku masih cerewet. Dia minta tali, mau naik dia. Ya udah, ambil tali turunin, turun, ada yang pegang tali, nah itu dia. Istri udah naik tuh, pelan-pelan ditarik, berat juga itu istri, ditarik. Pas udah muncul sedikit, udah kelihatan wajahnya. Kaget suami, bukan wajah istrinya, setan yang naik. Setan, kenapa lu yang naik? Bukan istri saya yang naik. Setan jawabnya, aku aja yang naik, nggak tahan, istrimu di bawah cerewet banget dia. Kasih tahu istri yang begitu, setannya nggak kuat sama kamu, tahu nggak? Sebaliknya ada laki yang bawel nggak? Oh banyak. Ada suami yang bawel nggak? Banyak. Apa aja di komentar itu suami saudaraku itu lawan aja, lawan. Sebab kumisnya dicabut semua saudaraku. Ada. Kasih tahu, setan pun nggak kuat sama kamu, tahu nggak? Udah syukur 25 tahun hidup sama kamu, setan pun nggak tahan, kabur dia itu setan. Ke atas saja gua nggak tahan di bawah. Everything come from God. Belajar firman seperti ini saudaraku ya, membuat hati kita itu berbunga-bunga ya. Setiap kali lihat apapun, Tuhan itu baik loh sama saya Pak. Yes, Tuhan itu sama aku baik, dia minta ampun. Ya. Tuhan sama aku, dia pelihara hidup saya. Very good. Saya sadari semua dari Tuhan. Ya, hari ini bisa begini dari Tuhan dok. Ya. Dulu bekas orang sakit, disembuhkan, menikah. Ada juga yang mau sama orang gila, menikah. Punya anak 3, nggak ada yang gadang gila, semua waras tuh anak saudaraku. Hari ini melahirkan di mana? Mana? Agustus di Australia, September di Amerika. Yuh. Semua dari Tuhan. Setiap kali di pesawat, kalau dari pesawat saya nggak mau ngomong sama orang, capek. Pura-pura tidur aja. Orangnya suka ngomong, baru saya lihat langit, doa. Enak banget loh doa di pesawat. Udah di langit, udah dekat ke surga. Sedikit aja udah sampai doa. Lihat ke belakang hidup, baiknya Tuhan. Itu air mata nggak tahan loh. Ya, semua dari Tuhan. Bawa firman ini pulang. Sebagai suatu kekuatan untuk kamu hidup berkenang sama Tuhan. Hidup to please Him. How much do you love Him? Kau jawab sendiri saudaraku. Masing-masing punya tanggung jawabnya. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Tenang sejenak. Lihat diri masing-masing. Instrumen dulu. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu. Lihat dirimu sendiri hari ini. Kaya, miskin, banyak masalah, sakit,
punya pacar, punya cucu. Lihat hidupmu masing-masing. Itu kalau bukan karena Tuhan, sudah nggak ada hari ini, bos. Sudah nggak ada. Refnya, segalanya. Segalanya yang ku miliki, Akui itu. semuanya daripadamu, aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jabatanmu itu dari Tuhan, doh. Rumah kontrakmu itu dari Tuhan, doh. Uang sekolah anakmu itu dari Tuhan, doh. Hari ini kamu bisa punya hati melayani itu dari Tuhan, doh. Hari ini orang kamu sayang masih hidup karena dari Tuhan juga kehidupan itu. Kau bisa sarjana itu dari Tuhan itu. Hari ini engkau sehat itu dari Tuhan. Pengakuan paling dramatis sepanjang sejarah kehidupan manusia adalah ketika orang Kristen itu berlutut di hadapan Yesus dan menangis dan mengatakan, hidupku bukan aku punya lagi, tapi engkau punya. Segalanya daripadamu Tuhan. Refnya lagi. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. lembut sekali mengalun. Setelah firman ini berbicara kepada engkau, umat zaman sekarang di mana engkau hidup, kau sadar, kau akui hidupmu itu semua dari Tuhan. Barang siapa hari ini dia beriman dan dia mengaku semua dari Tuhan, mari responi. Tuhan, taruh tanganmu di dadamu. It's come from God. Coba rasakan detak jantung itu. It's also come from God. Gak boleh engkau lupa ya. Jangan kau lupa satu detik pun. It's come from God. Kalau jantung ini tidak berdetak, sudah nggak ada kita. Jantung ini berdetak karena menyatakan Tuhan itu ada. Bawa firman ini keras tapi bawa pulang. Akui dia bahwa dialah segala-galanya dalam hidupmu.
Satu kali lagi refnya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya In the name of Jesus. Setiap yang percaya, mari kita berkata, amin. God bless you. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tundukkan kepala bersama-sama, sehati kita berdoa. Bersyukur buat firman yang sudah kami dengar, Tuhan, yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa segala yang kami miliki semua dari Tuhan, dan biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Antoni Chang yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Engkau lebih lagi mengurapi hamba-Mu, memberkati pelayanannya, keluarganya, apapun yang beliau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik. Kami rindu memberi dengan hati yang bersyukur dan hati yang bersukacita dan hati yang mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sementara Bapak Ibu memberi, kami mengundang Bapak Ibu yang akan menyerahkan putra-putrinya untuk maju ke sebelah kiri mimbar. Dan berikut ada tayangan pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih. Berikut adalah informasi agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dimohon untuk hadir sebelum ibadah dilaksanakan, serta tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah dapat berlangsung hikmat hingga selesai. Hadiri doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 sampai 4 pagi, KKR doa dimulai jam 4 pagi sampai selesai. Datang dan nikmati hadirat mujizat Tuhan. Bergabunglah dalam ibadah Family Altar. Di sini, Anda dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Bagi jemaat Betani Indonesia yang membutuhkan pelayanan seperti kunjungan kematian, orang sakit, atau kunjungan doa, Anda dapat menghubungi koordinator diaken setempat, serta mengisi formulir yang disediakan, atau bisa telepon di 593-6880 setiap hari jam 8 sampai 10 malam. Hadiri ibadah Raya Sekota Kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis 14 Mei di Geraha Betani Nginden yang diadakan dalam 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 6:30 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Ibadah doa malam di Betani Manyar jam 10 malam dan jam 1 dini hari Jumat berjalan seperti biasa. Demikian jemaat terkasih pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan, Kau sudah lawat kami, melalui puji-pujian kami naikkan, melalui firman yang disampaikan, sudah Kau lawat kami. Sebentar kami akan kembali, pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa kemurahan-Mu tetap menyertai sidang jemaat-Mu di tempat ini. Penyertaan-Mu yang sempurna, pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita buka tangan kita. Haleluya. Dan sekarang sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang selalu menyertai saudara, membimbing saudara, bahkan memberkati saudara, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.